Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini, kita akan belajar materi jenis-jenis materi, muatan IPA, kelas 5, tema 9, subtema 1. Benda-benda di kehidupan. Di sekitar kita banyak terdapat benda. Ada benda padat, benda cair maupun benda gas. Benda-benda tersebut menempati ruang dan memiliki massa. Artinya, benda tersebut dapat diukur volumenya maupun dapat ditimbang massanya. Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut dengan materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Cupcake menempati ruang dan memiliki massa. Madu menempati ruang dan memiliki massa. Cupcake dan madu termasuk materi, karena menempati ruang dan memiliki massa. Selain itu, masih banyak contoh materi di kehidupan sekitar kita, antara lain kecap, gula, meja, garam, buah, dan lain-lain. Yang kedua, pengelompokan materi. Materi dikelompokkan berdasarkan komposisi penyusunnya. Yang pertama, zat tunggal atau murni, yang terdiri dari unsur dan senyawa. Yang kedua, zat campuran, yang terdiri dari yang pertama campuran homogen, yang kedua campuran heterogen. Zat tunggal atau murni. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis, misalnya air, emas, minyak goreng, perak, kayu, maupun gula. Macam-macam zat tunggal ada unsur dan senyawa, di mana akan dipelajari di subtema 2 dan 3. Zat campuran merupakan materi yang tersusun oleh 2 atau lebih jenis zat. Misalnya, es teh merupakan campuran antara serbuk teh, air, dan gula pasir. Sirup merupakan campuran gula pasir, ekstrak atau sari buah, dan air. Macam zat campuran yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Perhatikan perbedaan contoh zat tunggal dan campuran berikut ini. Contoh zat tunggal antara lain emas, perak, aluminium, kayu, kopi, tembaga, air kelapa murni, oksigen, hidrogen, garam dapur, serta besi. Sedangkan zat campuran antara lain air gula, campuran dari air dan gula, adonan bakwan, campuran dari sayur, tepung, air, garam, gula, dan lain-lain, soto, campuran dari air, bumbu, mie, daging, garam, dan lain-lain, air garam, campuran dari air dan garam, kuningan, campuran dari tembaga dan seng, perunggu, campuran dari tembaga dan timah, stainless steel, campuran dari besi dan kromium, air kopi, campuran dari air, gula, dan bubuk kopi, udara, campuran dari oksigen, hidrogen, nitrogen, helium, dan lain-lain. Bagian 3, pencampuran zat. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Campuran homogen seperti air garam, sirup, udara, perunggu, serta kuningan. Ciri-ciri campuran homogen: 1. Percampuran akan tercampur merata. 2. Campuran tidak akan mengendap jika didiamkan. 3. Bening dan tembus cahaya. Perhatikan contoh berikut.
Air akan dicampur dengan kecap menghasilkan air kecap. Ketika kita mencampur air dan kecap, air yang semula bening, setelah dicampur kecap, maka air akan mengalami perubahan warna. Air akan mengalami perubahan warna dan rasa. Warna air menjadi gelap dan rasa air menjadi manis. Campuran air dan kecap tidak dapat dibedakan kembali antara air dan kecap. Hal ini karena air dan kecap tercampur sempurna. Campuran ini dinamakan campuran homogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Campuran heterogen seperti air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Ciri-ciri campuran heterogen: 1. Percampuran tidak merata. 2. Campuran akan mengendap apabila didiamkan. 3. Keruh dan tidak tembus cahaya. Perhatikan contoh berikut. Air akan dicampur dengan pasir menghasilkan air pasir. Ketika kita mencampur air dan pasir, setelah air dicampur dengan pasir, maka air akan mengalami perubahan. Air yang semula bening akan menjadi keruh dan menyisakan endapan pasir di dasar gelas. Terlihat di gambar, campuran air dan pasir masih dapat dibedakan antara air dan pasir. Hal ini karena air dan pasir tercampur tidak sempurna. Campuran ini dinamakan campuran heterogen. Bagian 4 mengidentifikasi sifat campuran. Mari kita mengidentifikasi sifat campuran pada tabel. Air dan gula. Bisa kita lihat, campurannya yaitu tercampur sempurna. Kemudian air dan minyak masih dapat kita bedakan sehingga termasuk tidak tercampur sempurna. Air dengan pasir masih dapat kita bedakan antara air dan pasir, maka termasuk campuran tidak sempurna. Air dengan pewarna makanan tidak dapat kita bedakan, maka termasuk tercampur sempurna. Selanjutnya, minyak dengan pasir masih dapat kita bedakan, termasuk tidak tercampur sempurna. Minyak dan pewarna makanan. Antara minyak dan pewarna makanan tidak akan tercampur sempurna. Selanjutnya, minyak dan gula masih dapat kita bedakan, sehingga tidak tercampur sempurna. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai jenis-jenis materi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.